Halo teman-teman dari saham semua, kembali lagi dengan video dari Saham. Hari ini tanggal 22 Januari 2021. IHSG merah. Aduh, gimana nih gue hari ini? Oke, sebelum gue bahas, kita akan masuk dulu ke disclaimer dari Saham. Gue bukan seorang profesional, gue membuat dari saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan dari saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing sama teman-teman semua. Dari saham bukan tempat rekomendasi saham. Cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan tetap terus mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bikin analisa sendiri. Jangan ikutin gue. Trade at your own risk. Happy trading. Oke, jadi hari ini kalau di refresh dari kemarin itu gue beli MDKI di 254. Hari ini MDKI gimana? Hari ini MDKI turun ke 246. Cuma ini masih di batas wajar gue. Kemarin sebenarnya gue juga nggak suka kemarin gue bilang sama candle yang ini ternyata bener aja hari ininya merah, cuma nggak masalah karena gue itu stop loss gue di 4%. Jadi stop loss gue di 244 nyentuh sih hari ini, cuma saat gue lihat pergerakannya si 244 nya kayak cuma nyentuh doang. Jadi we'll see, semoga besok nggak lanjut turun lagi hari Senin ya. Cuma we'll see lah pokoknya. Dan hari ini sebenarnya yang lebih penting dari MDKI adalah IHSG itu sempat galau lah kalau gue mau bilangnya kali ya, karena sempat minusnya tuh bisa sampai hari ini kalau nggak salah sampai sempat 2% apa 1,9 sekian gitu, karena gue juga hari ini sambil kerja di luar, jadi gue ngelihatnya nggak full ngelihat monitorin, jadi cuma sekilas tapi tetap pantau terus. Dan di sekuritas gue, watchlist gue merah semua. Cuma ada beberapa paling yang hijau. Kayak hari ini yang hijau kayaknya kalau nggak salah inget adalah Woods dan MPMX. Itu MX ya, gue lupa namanya. Pokoknya cuma ada beberapa. Mungkin juga teman-teman merasakan yang sama. Hari ini merah semua dan cuma ada beberapa yang hijau. Tapi nggak masalah karena hari ini setelah sesi 1 ditutup di minus, di merah, gue sama temen gue kita langsung kayak kita berarti nyari apa nih buat jajan sorenya. Fokus cari emiten yang kira-kira bisa diserok di bawah buy on weakness-nya, tapi tetap melihat apakah dia sedang ada di support atau enggak. Jadi gue sama temen gue ada beberapa opsi lah ya. Akhirnya gue ada beberapa emiten yang gue jadikan target untuk jajan sore. Ada 3. Yang pertama Medco, yang kedua Agro, yang ketiga Elsa. Terus sebenarnya dari ketiga ini yang gue incer, yang gue udah pesen nggak tuh? Dikira delivery kali ya. Yang sudah gue antri untuk beli adalah sebenarnya Medco. Kenapa gue antri untuk Medco? Karena gue melihat dari candlenya ini udah lumayan ada di support, dan kalau nggak salah di ARB-nya tuh di 625 kalau nggak salah. Jadi gue kayak udah gue di 630 aja pas di support yang gue gambar, dan ternyata di 630-nya Medco itu yang antri 100 ribuan lebih kalau nggak salah. Yang di 625-nya juga 100 ribuan, 125 ribu malah kalau nggak salah sempat. Jadi memang banyak banget yang antri. Terus akhirnya gue sabar aja dari jam 2 kalau nggak salah gue udah ngantri Medco sebelum market freeze. Gue udah ngantri di 630, ternyata gue nggak dapet, jadi Medco ditutup di 640. Nggak apa-apa, gue ketika market freeze gue akhirnya nggak maksa masuk kemana aja karena Medco-nya udah nggak dapet. Terus gue kayak ya udahlah, mungkin emang gue nggak diberi jalan untuk hari ini jajan, asik gak tuh. Sebenarnya kenapa gue milih akhirnya Medco dibanding Agro atau Elsa? Kalau Agro sebenarnya gue kurang suka sama gue nggak tahu sih, ini my personal preference aja ya. Agro itu menurut gue masih agak rame, banyak yang ngomongin. Entah kenapa gue agak kurang suka kalau saham-saham yang terlalu banyak digemari. Walaupun secara volume malah bagus ya, banyak bit lot of lot-nya malah banyak ya. Cuma nggak tahu kenapa gue agak kurang suka. Jadi gue
walaupun ada di support lah ya yang di gambar gue, cuma gue kayak nggak deh. Sebenarnya mungkin kayak gambarnya agak kurang bagus kali ya. Apa emang gini, ya udahlah gitulah ya, pokoknya gambarnya emang susah. Tapi satu lagi adalah si Elsa mungkin sebenarnya Elsa yang paling make sense buat gue. Kenapa? Karena secara EMA 20-nya, gue pakai EMA 20 di sini, dia lagi mantul di EMA 20-nya gitu loh. Sedangkan kalau si Medco dia masih ada udah lewat EMA 20-nya malah. Jadi sebenarnya harusnya si Elsa sih, cuman entah kenapa tadi gue karena mungkin lagi kerja juga, salahin aja terus kerjanya. Jadi gue milihnya ke Medco. Tapi temen gue sempat dapat nyerok dia di 422-nya si Elsa. Ya buat dia lumayan lah, buat gue tidak. Hai kalau lo nonton. Terus apa ya, kalau gue sih hari ini yang mau gue share, mungkin gue nggak tahu nih apakah si IHSG merah itu gue nggak panik karena gue lagi kerja, jadi fokusnya yang biasanya lebih ke ngeliatin ini, sekarang lebih ke yang kerjanya saat gue ada di lokasi kerja. Apa karena memang gue mungkin sudah kayak kalau ngeliat IHSG merah sudah nggak terlalu panik. Sebenarnya MDKI gue sempat panik juga sih ketika dia nyentuh 4 berapa nih high-nya, low-nya 244. Cuma balik lagi, kalau gue saat dia nyentuh area stop loss gue pantau dulu apa yang akan terjadi, apakah bit lot-nya tebel nggak atau bit lot-nya lemah nggak, offload-nya seperti apa, kayak gitunya gue juga pantau sih di area support, di area stop loss gue. Jadi kalau untuk MDKI kayaknya gue masih agak nyaman, walaupun secara candle lumayan tebel ya, 3%, tapi ini gue yang agak ngeri nih karena dia masih bisa balik ke support, tapi pun dia lagi mau mantul nih di EMA 20 yang gue lihat. Jadi we'll see lah hari Senin seperti apa. Mudah-mudahan gue bisa profit lah dari MDKI ya. Terus gue sih untuk hari ini seperti itu. Apa mungkin kemarin juga gue udah IHSG merah berapa hari lalu gue juga agak santai ya. Nggak tahu kenapa sih, mungkin gue nggak mau bilang udah terbiasa nanti malah jadi terbiasa, tapi apakah memang karena gue lagi megang cuma satu doang jadi gue santai, dan alhamdulillahnya nggak terlalu dropnya lumayan parah, jadi gue masih santai. Entah sih, we'll see lah ke depannya gimana. Cuma buat gue ya udah, jangan panik selling aja ketika IHSG merah. Terus ya jangan panik lah maksudnya, karena kita kan nggak tahu ya apa. Gue juga nggak tahu jujur hari ini sentimennya seperti apa, kenapa bisa IHSG sampai merah, ada apa gue nggak ngerti. Tapi kalau gue tetap berpegangan ketika misalnya kayak gini, tetap stick sama trading plan kecuali kelewatan. Kayak kemarin tuh gue sempat kelewatan, kalau nggak salah gue kelewatan ya, bentar gue lupa. Gue kelewatan itu di kayaknya di bat deh, gue kelewatan stop loss gue, cuma nggak apa-apa. Itu namanya adalah proses, dan memang hal-hal di luar dugaan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi untuk hari ini sebenarnya gitu, bener-bener gue nggak tahu sih, agak slow buat gue lebih banyak sibuk di ketika market break, ketika sesi 1, sesi 2 gue lebih banyak di situ untuk menggambar dan menganalisa dan mencari saham-saham yang bisa gue jadikan jajan sore gue yang sedang berada di support, buy on weakness, dengan proyeksi dia akan mantul ke atas. Mantul nggak tuh bun? Oke sih, untuk dari saham hari ini seperti itu aja. Kira-kira teman-teman gimana hari ini tradingnya? Kalau mau sharing di kolom komentar juga boleh banget. Untuk teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada request mungkin bahas saham apa atau saham apa, silahkan. Tapi balik lagi, gue bukanlah tempat rekomendasi saham. Gue tidak tidak mempom-pom atau tidak gue mau bilang tidak mempromosikan ya, bener sih. Gue tidak mempromosikan emiten-emiten yang gue beli ataupun bahkan emiten yang gue amati, karena balik lagi semuanya sebelum melakukan pembelian, alangkah baiknya kalau kita semua sudah punya trading plan sendiri. Jadi kita tahu kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Jadi nggak nanya mulu di grup, kapan keluarnya, TP berapa, stop loss berapa. Ups. Alright, dari saham signing out. Bye-bye.